Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustina Adela Putri dengan NIM 22181002. Tugas pengolahan data cross-section dengan menggunakan EFUSE ini untuk memenuhi tugas statistik multivariat yang dengan dosen pengampu Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, di sini saya akan memaparkan pengolahan data cross-section dengan menggunakan EFUSE. Nah, yang pertama itu untuk kasusnya kita menggunakan pengaruh upah, biaya modal, dan biaya produksi terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang dengan menggunakan 40 responden. Nah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama itu sejauh mana pengaruh upah terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang. Yang kedua, sejauh mana pengaruh biaya modal terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang. Yang ketiga, sejauh mana pengaruh biaya produksi terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang. Yang keempat, sejauh mana pengaruh upah, biaya modal, dan biaya produksi secara bersama-sama terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang. Untuk hipotesisnya, di sini yang pertama, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara upah terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang. Untuk HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara upah terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang. Untuk hipotesis 2-nya, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya modal terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang. Yang HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya modal terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang. Untuk hipotesis 3-nya, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya produksi terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang. Untuk H-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya produksi terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang. Untuk hipotesis 4-nya, di sini kita menggunakan H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara upah, biaya modal, dan biaya produksi secara bersama-sama terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang. Untuk HA-nya, terdapat pengaruh yang signifikan antara upah, biaya modal, dan biaya produksi secara bersama-sama terhadap produk rendang kemasan di Kota Padang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data menggunakan EFUSE dan terlebih dahulu kita harus menyusun data di Excel dengan secara berurut. Nah, ini merupakan contoh data untuk pengolahan cross-section di sini. Selanjutnya kita lanjut kepada EFUSE-nya, di mana untuk memasukkan datanya kita klik File, kita klik File, New, Workfile. Lalu workfile structure-nya kita menggunakan unstructured. Kita di sini menggunakan sampelnya kan 40 responden. Nah, lalu tekan OK. Nah, untuk memasukkan datanya kita klik Quick, lalu Empty Group. Nah, di sini tersedia kolomnya. Nah, di sini ada kolom kosong, kita naikkan. Lalu kita copy pastekan data ini ke EFUSE tadi. Nah, seperti ini. Lalu kita beri name dengan huruf 01 saja. Lalu kita silang. Nah, untuk melakukan estimasinya kita menggunakan Q, C, W, R, T, C. Nah, ini merupakan hasil regresi dari data ini. Nah, namun hasil regresi ini belum bisa kita interpretasikan dan kita maknai karena belum melakukan uji asumsi klasik. Jadi kita harus melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke View. Kita klik residual diagnostik karena kita ingin melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama itu adalah normalitasnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa probabilitasnya itu besar dari 0,64. Yang dimana kalau besar dari 0,64 merupakan dia datanya itu terdiri distribusi normal atau data tersebut normal. Selanjutnya kita ke uji heteroskedastisitas. Sebenarnya kita kalau untuk men-save juga bisa ya, kita klik name, lalu nanti kita isikan uji normalitas. Namun di sini saya tidak men-save. Lanjut ke view, seperti tadi residual diagnostik. Saya menggunakan heteroskedastisitas test. Di sini semua ini juga bisa kita gunakan, namun biasa orang menggunakan adalah uji Glatzer. Oke, dengan
hasilnya seperti ini. Nah, dapat dilihat bahwa probabilitas chi-square-nya itu besar dari 0,05, di mana apabila dia besar dari 0,05, berarti dia tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya kita melakukan uji autokorelasi, di mana seperti tadi residual diagnostik, kita menggunakan serial correlation LM test dengan log-nya 2. Oke, di sini dapat kita lihat bahwasanya probabilitas chi-square-nya itu besar dari 0,05. Di mana kalau uji autokorelasi dilihat dari probabilitasnya yang besar dari 0,05, berarti dia tidak terjadi gejala autokorelasi. Selanjutnya, kita akan melakukan uji multikolonialitas seperti tadi VU. Nah, di sini kita mengklik koefisien diagnostik, kita milih varian inflation factor. Nah, di mana di sini kita melihat uji multikolonialitasnya dari center varian inflation factornya, di mana dia kalau misalkan dia besar dari 10, maka dia terjadi multikol. Namun kalau kecil dari 10, maka dia tidak terjadi multikol. Nah, untuk selanjutnya kita melihat hasil regresinya karena kita sudah melakukan uji asumsi klasik. Nah, maka kita dapat melakukan pembacaan interpretasi dari uji regresi ini dengan ini Q, C, W, R, T, C. Nah, untuk uji untuk regresinya ini hasilnya seperti ini, di mana dapat kita simpulkan bahwasanya ketika nilai koefisien variabel X1-nya itu adalah min 3,47, maksudnya di sini apabila terjadi kenaikan dari W itu satu satuan, maka akan menurunkan tingkat produk sebesar min 3,47, di mana probabilitasnya ini adalah signifikan. Jadi dia signifikan terhadap produk terhadap variabel produk. Yang kedua, nilai koefisien variabel X2-nya itu R sebesar 3,84 ini dia. Nah, di mana kalau misalkan dia mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan produk sebesar 3,84. Nah, namun di sini dia tidak signifikan karena dia 0,87. Nah, selanjutnya untuk variabel X ketiganya itu sebesar 7,07, di mana apabila dia bernilai positif, maka jika variabel biaya produk mengalami kenaikan satu satuan, maka itu akan meningkatkan produk. Nah, dengan nilai probabilitasnya di sini adalah 0,000, berarti dia signifikan terhadap produk. Selanjutnya untuk interpretasi modelnya, di mana dapat dilihat di sini bahwasanya nilai R-square-nya itu 0,99 atau 99%. Dari nilai R-square yang dapat ditarik kesimpulan itu korelasi antara variabel X dan Y itu sebesar 99%, dan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Nah, untuk adjust R-square-nya itu dapat dilihat di sini 99,8 juga atau 0,99 juga, yang dimana maksudnya itu korelasi antara variabel X dan Y itu sebesar 99%, dan sisanya itu 1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Nah, untuk F-statistik, probabilitas F-statistiknya dari 0,00, berarti dia kecil dari 0,05, jadi dia signifikan secara bersama-sama terhadap variabel produk. Baiklah, sekian hasil pengolahan data cross-section dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.